Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI LCD Magelang. Salam jumpa kembali dalam Renungan 79 hari ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu yang ada di rumah dapat mempersiapkan diri, juga mempersiapkan Alkitabnya. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini bacaan kita sampai pada Keluaran pasal yang ketiga. Saya mengambil di ayat 7 sampai ayat 11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Puji Tuhan, Bapak Ibu, dalam pembacaan ini saya memberikan satu tema, yaitu keberatan. Mari kita akan observasi dalam bacaan ini. Tokoh di dalamnya ada Musa, juga ada malaikat Tuhan. Di sana pernyataan di mana itu adalah Tuhan sendiri, dan tempat kejadian adalah di Gunung Horeb. Peristiwa yang terjadi adalah Musa ketika menggembalakan kambing domba di Gunung Horeb melihat semak duri berapi, namun semak duri itu tidak terbakar. Dan ada suara yang keluar dari dalam semak duri yang berapi tersebut. Mari kita menginterpretasi dalam pembacaan kita hari ini. Kalau kita boleh membaca, Allah menemui Musa di Gunung Horeb itu dengan misi yang besar, karena melihat penderitaan umat-umat Israel yang ditindas di negeri Mesir. Itu sebabnya misi besar dari Tuhan adalah memilih seseorang yang dapat membawa umat-umat Israel supaya keluar dari bangsa Mesir. Itu sebabnya penglihatan yang luar biasa yang dilihat oleh Musa ini adalah bagian rencana besar Tuhan untuk menemui Musa, yaitu memilih Musa supaya memimpin bangsa Israel untuk keluar dari Mesir. Dan ketika Musa melihat tempat itu adalah merupakan tempat di mana terjadi sebuah keajaiban, semak duri, ada api, tetapi semak durinya tidak terbakar. Dan justru yang dialami oleh Musa adalah dia mendengar ada suara yang keluar dari semak duri yang berapi, dan itu adalah suara Tuhan sendiri. Apa yang dikatakan oleh Allah kepada Musa? Bahwa Musa dikatakan disuruh oleh Tuhan untuk menghadap kepada Firaun, untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Mendengar firman Allah ini, tentu saja Musa secara manusia dia keberatan. Mari kita akan sama-sama pelajari mengapa Musa itu keberatan. Apa yang menjadi sebabnya Musa itu keberatan, ya. Dalam Keluaran 3 ayat yang ke-11 tadi dikatakan di ayat terjemahan baru, siapakah aku ini sehingga aku harus menghadap Firaun. Kita akan belajar dalam terjemahan yang lain, yaitu saya mengambil terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Di sana berkata, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapa saya ini sehingga sanggup menghadap raja dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini, ini Musa merasa tidak sanggup karena dia harus menghadap kepada
Fir'aun. Dalam terjemahan yang lain lagi, dalam terjemahan firman Allah yang hidup, tetapi siapakah hamba ini? Mana mungkin hamba menghadap Fir'aun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Hamba tidak cocok untuk tugas itu, kata Musa. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup ini, Musa merasa tidak cocok, tidak pantas. Seharusnya ini bukanlah tugas saya, karena saya hanyalah orang kecil, penggembala domba, ya, merasa tidak cocok. Saya catat lagi dalam versi mudah dibaca, di situ dikatakan Musa berkata kepada Allah, "Aku bukanlah orang penting." Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat belajar apa yang Allah firmankan kepada Musa, lalu bagaimanakah respon Musa tentang firman Allah ini? Kita melihat bahwa di dalam versi mudah dibaca, Musa itu merasa dirinya bukan orang penting. Dia minder. Dia hanya seorang penggembala kambing domba yang hari-harinya berjumpa dengan domba, lalu diutus oleh Allah harus bertemu seorang penguasa, yaitu raja. Dia merasa, saya tidak pantas, saya tidak cocok, saya bukan orang penting, saya hanya orang yang biasa. Tidak mungkin saya menghadap raja dan memimpin bangsa Israel. Menghadap raja saja Musa merasa saya bukan siapa-siapa, apalagi Tuhan mengutus Musa untuk memimpin sebuah bangsa yang besar. Karena bangsa Israel jumlahnya sangat besar dan Musa diutus untuk memimpin bangsa Israel ini. Jadi kalau kita melihat di sini, Musa keberatan. Secara manusia ini masuk akal. Mungkin kalau itu di posisinya kita, di posisinya saya dan Bapak Ibu, mungkin ini tidak masalah gitu ya. Seolah-olah bahwa memang secara manusia ini keberatan, tidak masuk akal kalau saya harus menghadap raja, tidak masuk akal kalau seorang penggembala kambing domba harus menjadi pemimpin sebuah bangsa. Ini sepertinya masuk akal ya Bapak Ibu. Jadi alasan Musa keberatan dengan tugas dari Allah ini adalah merasa tidak sanggup, itu di ayat 11, karena memimpin bangsa Israel yang sedemikian banyak jumlahnya, itu di ayat 9. Dan ayat yang ke-10, merasa tidak cocok, merasa dirinya hanyalah seorang penggembala domba, itu di ayat 1. Merasa dirinya bukan orang penting. Ya, kenapa dia harus menghadap seorang raja padahal dia adalah seorang penggembala domba, jadi tidak ada kepercayaan diri, tidak pede kalau saya harus menghadap raja. Kemudian di ayat 13 yang membuat Musa ini juga keberatan adalah ada pertanyaan kepada Tuhan, bagaimana kalau orang Israel tidak percaya kepada saya? Bagaimana kalau mereka nanti tanya, siapa sih Allah yang menjumpai engkau? Siapa namanya? Itu diperbantahkan, itu diutarakan oleh Musa kepada Allah. Lalu, apa pernyataan Allah atas keberatan dari Musa ini? Allah berkata di ayat yang ke-12, bukankah aku ini menyertai engkau? Kenapa kamu harus keberatan? Kenapa kamu harus takut? Kenapa takut orang-orang Israel tidak percaya? Aku yang akan menyertai engkau. Demikian kata firman Tuhan di ayat yang ke-12. Bahkan di situ di ayat 12 Allah juga memberikan tanda bahwa aku menyertai engkau, kata firman Allah. Jadi kalau Tuhan itu mengutus, Tuhan memilih, Tuhan itu tidak lepas tangan Bapak Ibu. Tuhan mengutus, pasti Tuhan memperlengkapi. Itu sebabnya Tuhan mengutus Musa sekaligus memberikan tanda. Kalau di pasal selanjutnya, di pasal 4 menunjukkan tanda-tanda kuasa, ya, memberikan mujizat kepada Musa, ya, tongkat menjadi ular dan seterusnya, ya. Tapi pembahasan kita di pasal 3 ini adalah tentang keberatan Musa ketika dia dipilih untuk misinya Tuhan bagi bangsa Israel. Musa memandang dirinya dengan tugas yang difirmankan Allah kepadanya, ini terlalu besar, terlalu berat buat saya tidak mampu, saya tidak pantas, saya tidak cocok, ya.
Karena itu keluar ungkapan-ungkapan keberatan daripada Musa. Bagaimana dengan diri kita, Bapak Ibu? Aplikasinya bagi kita adalah tidak perlu takut dengan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Jangan memandang kelemahan, tetapi pandang Tuhan. Kalau Tuhan sudah percayakan, pasti disertai dengan kemampuan. Itu adalah janji dari firman Tuhan. Filipi 2 ayat 13 sampai 14. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Apa yang Tuhan percayakan? Kalau Tuhan memanggil kita untuk melakukan misinya Tuhan, mungkin kita memandang hanya pekerjaan sederhana, atau justru ini pekerjaannya terlalu besar buat saya, tidak cocok buat saya. Kita belajar dari pribadinya Musa. Dia berbantah dengan Tuhan, dia keberatan dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi kita belajar apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Percaya, yakin, Tuhan tidak mencari orang hebat, Tuhan tidak mencari orang yang harus mampu, tetapi Tuhan mencari orang yang mau. Karena kalau kita mau, Tuhan pasti memberikan kemampuan kepada kita dan penyertaannya disertai dengan tanda-tanda yang heran bagi kita. Puji Tuhan, kita bersyukur buat setiap pembacaan firman Tuhan. Saya percaya setiap renungan firman Tuhan yang ada dalam renungan 79 ini, Bapak Ibu senantiasa diberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu. Saya percaya berkat-berkat rohani diterima oleh Bapak Ibu sekalian. Dan apabila Bapak Ibu menerima berkat-berkat melalui renungan yang disampaikan oleh kami hamba-hamba Tuhan, dan Bapak Ibu ingin menyampaikan sebuah kesaksian atau pokok-pokok doa tertentu, Bapak Ibu dapat menyalurkannya melalui chat WhatsApp 0813 274 288. Mari kita bertumbuh bersama, saling mendoakan, saling mendukung satu sama lain sampai mencapai kesempurnaan seperti Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, kita akan menyelesaikan renungan kita hari ini. Kita terima firman Tuhan ini dengan sukacita. Kita tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau baik dalam segala perkara yang kami hadapi, dalam segala kepercayaan yang Tuhan beri. Kami percaya Allah turut mengerjakannya di dalam diri kami supaya kami mampu melakukannya. Berkati kami atas firman yang sudah kami dengar. Biarlah itu menjadi rema, memotivasi kami, mendorong kami menjadi orang-orang yang selalu siap sedia untuk mengerjakan apa yang dipercayakan. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu, keluarga besar GPDI LCAD Magelang, untuk senantiasa diberikan kemampuan mengerjakan setiap kepercayaan yang Tuhan berikan. Terima kasih bagi Engkau yang berkuasa menjaga supaya kami umat-umat-Mu jangan tersandung, dan yang membawa kami umat-umat-Mu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Mu. Bagi Engkau adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, kami bersyukur terima firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.